pejabat fungsional dan pejabat beserta staf dan non ASN serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Yang kita tunggu-tunggu ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Didi M. Nur Haris LC. Kepada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Trisnawati selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, dan juga Bapak Dadang alhamdulillah selaku Sekretaris, Bapak Kepala Bidang, dan juga seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Dinas Sosial Kota Pontianak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan juga seluruh hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini, di hari yang terbaik kita, hari Jumat yang penuh dengan barokah. Kita duduk semata-mata karena Allah, kita berkumpul di tengah kesibukan dan aktivitas kita. Sungguh merupakan sebuah karunia, karena ketika kita dikumpulkan dalam kebaikan, tanda Allah cinta kepada kita. Kalau kita ingin mengetahui Allah ini sayang dengan kita atau tidak, Allah ini cinta atau tidak, Allah hendak mendekatkan rahmatnya atau tidak, lihat di mana Allah tempatkan kita. Kalau kita ditempatkan pada perkara-perkara, tempat-tempat yang dicintai, maka sungguh Allah memberikan kecintaannya kepada kita. Tidak ada satu tempat yang lebih dicintai selain kita di tempat di mana kita laksanakan sholat ini. Namanya masjid atau musola, tempat terbaik. Maka orang yang selalu datang ke masjid disaksikan dengan iman. Orang pulang pergi ke masjid, hadirin seperti ini, insya Allah kita disiapkan hidangan, kata Nabi. Kullama ghada wa raha. Dalam hadis sahih akan dicek di Riyadhus Shalihin, kita dapatkan tentang keutamaan orang pergi ke masjid. Dan siapa yang pulang pergi ke masjid, Allah siapkan a'adda lahu nuzulan kullama ghada wa raha. Jangan dilihat hadirin Bapak Ibu, ini hidangan dunia, hidangan surga. Maka insya Allah orang yang senang dengan majelis ilmu datang ke masjid, harapan besar masuk surga. Karena jalannya surga ternyata menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, mudah-mudahan majelis kita diberkahi, rahmat kasih sayang Allah karuniakan, menjadi asbab insya Allah terbukanya pintu-pintu kebaikan dan keberkahan kita. Kemudian kita tawasul, banyak-banyak berdoa ketika kita majelis di mana banyak malaikat ini. Malaikat di tengah-tengah kita, yakin kita tanpa ragu. Sebab itu berita sabda Nabi, ketika orang berkumpul di majelis ilmu, datanglah malaikat, disebut dengan inna lillahi malaikatun sayyar. Allah itu punya malaikat yang berkeliling, yang dicari apa? Tempat-tempat di mana di situ disebut nama Allah. Allah diagungkan di situ. Allah Subhanahu wa taala dibesarkan di situ. Allah Subhanahu wa taala disebut-sebut di tempat itu. Kalau sudah ketemu,
mengundang malaikat yang lain. Mereka berkumpul sambil menaungi sayapnya sepanjang kita duduk sambil didoakan. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, rahmati mereka, ampunkan mereka. Alhamdulillah. Kira-kira doanya malaikat diterima nggak Pak? Pasti. Tidak ada dosa Pak. Malaikat tidak ada dosa. Kita dapat doanya malaikat. Maka hadirin, ketika kita dekat dengan majelis-majelis seperti ini, insya Allah dekat dengan sumber kebaikan. Karena kita dekat dengan malaikat. Allah cinta dengan mereka. Maka sering-seringlah kita duduk karena Allah, berada di majelis di mana Allah Subhanahu wa taala kita sebut-sebut, petunjuknya kita kaji. Alhamdulillah. Salam dan salawat mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, tadi disampaikan oleh Isnawati, dan memang ini Jumat terakhir kita di bulan Sya'ban. Jumat depan kita sudah berada di bulan terbaik, termulia, bulan suci Ramadan. Kalau menurut perhitungan Muhammadiyah, hari Kamis kita sudah puasa hari pertama. Rabu malam berarti sudah tarawih. Ya. Tarawih kita insya Allah. Tapi nanti kepastiannya kita tunggu dari pemerintah insya Allah. Hadirin, tapi insya Allah tinggal hitungan hari. Kalau hari ini Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, dan tinggal 5 hari menjelang ibadah puasa. Rindu rasanya hati hendak bertemu. Kenapa? Karena hadirin, inilah tanda dan bukti keimanan. Orang yang beriman dan tandanya keimanan itu hidup ketika merasakan kerinduan dan kebahagiaan. Maka kalau kita mensikapi, kita menyambutnya dengan hati, terasa senang gembira. Tapi kalau kita ini bukan dengan hati, menyongsongnya, maka akan terasa berat. Aduh Pak Ustaz, ya ada sarapan lah berarti Pak Ustaz. Ini bawaannya isinya perut ya. Nah, kalau kita sikapi dengan beban, aduh kita lapar, gak bisa makan, gak bisa minum, maka bebannya itu terasa. Karena biasanya hadirin, sesuatu yang berat atau sesuatu yang berbau kebaikan, ini nafsu akan selalu berat. Ya, sholat berat secara nafsu. Datang pengajian begini Pak, berat secara nafsu. Meskipun sebenarnya ringan, udah datang dapat kue, ya kan? Gratis lagi. Subhanallah, dapat ampunannya Allah, cintanya Allah, rahmatnya Allah, dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang bisa merasakan ini hanya hati. Kalau kita merasakan hati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ibadah puasa yang dipanggil, diundang, yang diseru siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Sebab apa? Yang menarik dan yang tertarik itu hanya orang beriman. Maka kalau kita merasa senang, merasa ringan, merasa rindu, merasa bahagia, bersyukurlah karena hati kita dalam keadaan sehat. Kalau kita menyongsong Ramadan ini penuh dengan kegembiraan, kerinduan. Sebab apa? Allah siapkan bulan teristimewa yang tidak akan kita dapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Maka hadirin, yang pertama yang perlu kita kuatkan dan kokohkan menyongsong Ramadan itu dengan iman. Sambut dengan iman. Dari mana Pak Ustadz datangnya iman? Iman itu datangnya dari ilmu. Ya. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Katanya begitu kan? Dari mana datangnya iman? Dari ilmu yang kita pelajari. Maka cintakan dengan ibadah Ramadan. Kenalkan kembali dengan keistimewaan Ramadan. Tarik kembali agar hati kita ini merasa rindu sebelum memasuki Ramadan. Hadirin, beratnya sesuatu kalau dilandasi dengan senang, bahagia, riang, seberat apapun pekerjaan terasa mudah dan ringan. Walaupun pekerjaan ringan Pak,
Tapi kalau kita ini bad mood, kata orang begitu ya, perasaan berat, kita ini tidak memiliki apa, kita ini nggak ada tertarik begitu, maka akan terasa berat. Oleh karena mengapa hadirin, ibadah puasa ini memang secara nafsu memang berat, karena harus meninggalkan kesenangan-kesenangan kita. Karena kita harus dibatasi dengan kesenangan-kesenangan yang menurut hawa nafsu itu adalah menyenangkan. Tetapi ternyata kata Allah, hal-hal yang berbau hawa nafsu semakin mengotori jiwa kita. Nah, maka perlu dikendalikan sesaat waktu. Sebab itulah disebut dengan puasa. Puasa disebut puasa, as-shaumu was-siyamu al-imsak. Mengendalikan, kita kendalikan sesaat agar apa? Yang hidup hati, yang hidup nurani, yang hidup jiwa kita. Maka ketika kita kekang, yang hidup adalah suasana batin kita, rohani kita. Hadirin, ilmu ini penting. Untuk apa? Mencintakan, agar kita mengenali kembali. Kenapa perlu kita kenal Pak Ustadz? Sebab manusia ini mudah lupa, dan sering diingatkan masih lupa. Apalagi nggak pernah diingatkan, lupanya terlalu terlalu jauh nanti lupanya. Maka perlu kita ingatkan. Ingat, Ramadan yang akan kita song-song ini adalah pembuktian iman. Kita saja yang tertarik, yang merasa bahagia, berarti tanda kebaikan hati kita. Karena kita termasuk orang-orang yang istimewa. Kita dipanggil, kita yang merasa dipanggil itu. Tapi kalau kita ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tidak ada tergerak, tidak ada tertarik, tidak ada rasa kebahagiaan. Hati-hati, jangan-jangan kita ini bukan orang beriman. Dipanggil-panggil, tidak ada getaran. Berarti apa? Oh, kalau ada HP, dipanggil tidak bunyi, bisa dua, HP-nya rusak atau baterainya kan begitu kan, baterainya habis. Kenapa sampai baterainya habis? Lupa Pak Ustadz, nggak dicas. Jadi kalau udah tinggal 5 hari menjelang menyongsong Ramadan begini, nggak tertarik, nggak menyiapkan planning, rencana apa yang akan saya lakukan untuk memuliakan. Jadi Bu Trisna sudah menyampaikan, mudah-mudahan Ramadan ini terbaik sepanjang hidup kita. Kalau nggak ada ketertarikan, jangan-jangan baterai hati kita sedang habis. Nah, ini yang perlu kita cas. Mudah-mudahan ini pengantar nih. Meskipun seharusnya kalau dulu para ulama salafus soleh kita bukan lagi tinggal 5 hari, 2 bulan mengecas baterainya ini. Agar apa? Saat nanti digunakan di bulan Ramadan dah dalam kondisi paling sempurna. Rajab dan Sya'ban selalu menjadi pengantar. Maka ada doa, meskipun bukan hadis, tapi boleh saja kita amalkan tanpa meyakini bahwa itu adalah syariat. Kita doa apa saja? Ya Allah, berkahi Rajab kami, berkahi Sya'ban kami, sampaikan kami di bulan Ramadan. Berkah itu artinya apa? Bukakan pintu-pintu kebaikan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena sebagai pengantar, pembuka, pemanasan, latihan, pembiasaan. Jadi pembiasaan segala sesuatu Pak, kalau udah kita biasakan, habis kita. Kita nggak pernah latihan olahraga, langsung tancap lari 10 km. Baru 1 kilo, udah kram kaki kita Pak. Tahuan itu jarang olahraga, kan begitu kan? Karena kurang persiapan. Kalau dalam urusan fisik ya begitu. Begitulah juga dalam urusan ibadah. Hadirin, perlu ada pembuka, perlu ada pengantar, perlu ada pembiasaan. Kenapa Nabi SAW kalau beliau sholat malam dibuka dengan 2 rakaat yang ringan? Itu caranya kan begitu kan? Sunnahnya begitu. Nabi itu membuka dengan yang ringan. Ternyata pembuka. Kenapa kita kalau sholat wajib ada qobliyah, pembuka, pengantar untuk sholat intinya, sholat wajib. Maka semua ibadah kita itu ada pembuka, ada penutup, ada qobliyah, ada ba'diyah. Rajab, Sya'ban ini kira-kira pengantar, pembuka, pembiasaan. Intinya di Ramadan, penutupnya nanti Syawal, puasa 6. Puasa 6.
pembuka untuk mencintakan kita, untuk membiasakan, penutup menutup kekurangan, celah dan cacat dari ibadah yang sudah kita jalankan. Maka hadirin, penting bagi kita untuk kembali hadirin posisi ini. Kita siapkan hati, kita cintakan jiwa kita, kita rindukan. Ya Allah, mudah-mudahan sebagaimana Engkau jaminkan, Ramadan nanti bulan yang penuh dengan ampunan. Tidak ada selain di bulan Ramadan ampunan begitu dibuka lebar-lebar oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah berkenan untuk menghapuskan semua dosa kita, Pak. Apa yang membuat murkanya Allah? Dosa. Apa yang membuatnya seorang hamba itu terancam dengan neraka? Dosa. Selama kita masih ada dosa, maka terancam siksaan api neraka, sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebiji atom, walaupun sebesar biji, kalau tidak terampunkan, ini ada kesempatan kita untuk mencuci 1 bulan lebih. Kita ini betul-betul merasa 11 bulan, ya Allah, betul, ya Allah, banyak kurangnya, yang wajib jarang kita lakukan, asal-asalan juga kita laksanakan. Dosa dah pasti kita ada bagiannya, dosa kita. Maka Allah tidak memberikan kesempatan, mau dicuci gak kita, mau dibersihkan gak kita mau disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sambut Ramadan ini penuh dengan harapan. Kita berharap sebagaimana janji Allah kepada kita, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita asal satu syaratnya tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Dosa kita akan diampunkan sebesar apapun dosa kita. Maka hadirin, ini peluang kesempatan. Ketika ada kesempatan pencuci dosa yang sangat-sangat besar, bukan lagi kecil peluangnya, dosa besar, dosa kecil, kita akan dibukakan. Maka kita harus berjuang. Setiap malam kata Nabi, innalillahi utaqa'a minan nari min ibadihi wa dzalika fi kulli lailatin. Allah setiap malam menyiapkan hamba-hambanya yang dicap, diputuskan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailatin, semenjak malam pertama. Jadi salah hadirin, hadisnya dhaif kalau membagi puasa itu 3. Awalnya rahmat, tengahnya ampunan, akhirnya adalah itqum minan nar. Itu hadis dhaif, hadis yang lemah. Bahkan disiapkan oleh Allah semenjak malam pertama agar kita berjuang. Setiap malam kita berharap kepada Allah, ya Allah, malam hari ini ya Allah, tetapkan aku sebagai hamba-Mu yang Kau bebaskan dari api neraka. Malam kedua berharap lebih, ya Allah, kita mudah-mudahan malam ini termasuk di antara yang ditetapkan. Malam ketiga, sebab itu setiap malam. Artinya kalau kita menyadari ini, tentu insya Allah kita akan berbeda. Orang yang berharap dibebaskan dari api neraka, mungkinkah akan berbuat amal neraka? Tidak mungkin. Aku kan minta dibebaskan, masa aku akan melakukan yang akan mengundang siksaan? Oh, tidaklah. Subhanallah. Ini kalau menyadari keistimewaannya. Belum lagi syafaat hadirin. Puasa kita nanti itu syafaat, pembela, nanti penolong diwujudkan oleh Allah dalam bentuk makhluk. Puasa nanti akan datang menghadap kepada Allah sambil membela, ya Allah, gara-gara aku, hamba-Mu ini, Engkau menahan dari makan dan minum. Maka diterima oleh Allah pembelaannya, digandeng sang hamba itu masuk ke dalam surga melalui pintu istimewa namanya Ar-Rayyan. Kelak pada hari kiamat Allah akan manggil, ainas shaimun, di mana orang yang berpuasa? Maka berdirilah orang-orang ahli puasa yang sempurna puasanya, yang memuliakan Ramadannya, lalu masuk satu persatu hingga ketika terakhir hamba yang masuk melalui pintu itu, pintunya ditutup selama-lamanya dan tidak akan pernah masuk dari pintu itu kecuali orang-orang yang memuliakan Ramadan dan puasanya. Subhanallah, kita mendapatkan peluang, Pak. Amal kita nanti akan dibela dengan puasa kita. Subhanallah, kita sesaat waktu hanya 12 jam, Pak, kita kan puasa 12 jam, tapi untuk keabadian. Siapapun yang bersabar 12 jam karena Allah,
maka insya Allah diganti tidak akan pernah kehausan selama-lamanya ketika matahari di atas kepala kita sejarah 1 mil kata Nabi. 1,4 kilo Pak nanti matahari didekatkan kepala kita di padang mahsyar. Berapa lama kita di sana? Hadis Imam Bukhari, 50.000 tahun menanti hisab. Bukan lagi setahun 2 tahun, 50.000 tahun menanti hisabnya Allah. Matahari didekatkan di atas kepala kita. Ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Menurut amal kita, pada saat itu tidak ada air Pak. Orang kehausan ke sana kemari, kecuali nanti yang meneguk air teguh airnya telaga Nabi Sallam. Insya Allah orang yang ahli puasa itu sunnahnya Nabi meneguk seteguk air telaga Kautsar, yang kalau sudah meneguk tidak akan kehausan. Beda dengan yang nggak mau pakai sunnahnya Nabi. Petunjuk Nabi, Nabi mencontohkan puasa yang terbaik. Dia ngaku umatnya Nabi Muhammad, nggak mau puasa, ngaku ya kau ini Nabi Muhammad, tapi nggak mau puasa. Petunjuknya Nabi puasa, kok nggak puasa? Subhanallah, akan dihalau oleh malaikat. Begitulah hadisnya, akan dihalau sehingga dia akan tetap kehausan. Silakan Pak, pilih mana? Sesaat waktu bersabar untuk kita haus, atau nanti kita menggadaikan keabadian. Silakan, seumur-umur sepanjang-panjang tidak akan pernah kita mendapatkan air. Maka orang berakal, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Gak apa-apa bersabar-sabar haus dahaga dahulu, tapi nanti tidak akan pernah kehausan. Itu kalau orang yang berakal. Gak sabar sesaat, menggadaikan yang abadi. Hadirin seluruhnya sepakat, kalau yang namanya puasa itu menyehatkan. Ya, walaupun kita nggak pakai dalil. Kalau kita ini berpuasa, insya Allah sehat. Semua sepakat. Ketika saat puasa, sesungguhnya ibadah kita sedang menservis diri kita sendiri. Peremajaan sel ternyata. Maka orang berpuasa itu semakin sehat. Silakan Anda cari semua artikel-artikel kedokteran. Bukannya Pak ya, kita selama setahun ini nggak pernah diservis Pak ya. Kita aja motor perlu diservis 3 bulan sekali, HP perlu diservis, laptop perlu diservis. Kita ini sama alat Pak. Allah yang lebih tahu. Ternyata setiap setahun perlu adalah sebulan. Kasih waktu 12 jam. Servis itu sel-selmu agar remaja. Jadi ternyata hikmahnya. Meskipun kita nggak tahu sekarang era modern semakin yakin kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu nggak pernah memerintahkan kita kecuali demi kebaikan kita. Subhanallah, makin mantap kita, tidak sia-sia. Apa yang kita laksanakan? Ternyata ada orang yang menolak, ada orang yang nggak mau, maka diancam Nabi. Sekali engkau berbuka tanpa ada udzur syar'i, alasannya dibenarkan oleh syariat, tidak sakit, bukan juga orang tua, bukan juga wanita yang menyusui, yang hamil. Apa berarti? 3 Pak, kalau orang nggak puasa, pertama orang tua yang sangat tua, namanya wa'alal ladzina yutiqunahu tadi. Bagi yang tidak mampu, gantilah hari yang lain. Atau kita orang yang sakit. Orang sakit boleh. Atau kalau enggak ya budak kecil kan belum ada kewajiban. Atau kalau tidak ya orang gila lah Pak. Tinggal aja pilih. Jadi kalau ada orang yang nggak puasa, orang tua, mana tua masih itu orangnya. Oh sakit kali, mana sakit, sehat itu badannya. Budak kecil, udah jenggotan itu bukan berarti tempat lah Pak. Gila. Jadi kalau ada orang sampai nggak puasa, nggak ada uzur, orang Gila. Kalau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, Allah Rasul sampaikan, sehari kalian tidak puasa, seumur-umur hidup tidak bisa diganti. Untuk mengganti 1 hari. Karena kemuliaan yang luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita baik, lebih-lebih disiapkan kita. Hadirin, ada amalan yang kelipatannya selama Ramadan tidak terkalkulasi. Semua amalan anak Adam, kullu amal ibni Adam lahu. Amalan Adam itu kita Pak, kalkulasinya masih bisa dihitung. Khusus untuk ibadah Ramadan dan puasa. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Khusus aku. Allah yang bisa menilainya. Balasannya tidak terhingga. Bayangkan hadirin, ini sangat menarik.
menutup kekurangan 11 bulan. Kita ini udah banyak dosa, umurnya pendek, Pak. Dulu umat-umat terdahulu masih mending, panjang-panjang umurnya, berarti kira-kira amalnya lebih banyak. Nabi Allah Nuh 950 tahun, Pak. Nabi Musa 350 tahun. Kita ini umur kata Nabi antara 60 sampai 70. 70 itu Masya Allah, sholatnya hanya 5 menit. Tidurnya kalau Pak, saya pernah membaca itu artikel, kalau kita rata-rata 8 jam tidur, umur kita untuk tidur habis 20 tahun. 20 tahun untuk tidur ya Pak. Lalu kapan amalnya? Nah, Allah berikan untuk menutup kekurangan itu. Kemurahan Allah kepada kita. Allah siapkan Ramadan yang kelipatannya sampai tidak terbatas. Disiapkan 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun, 1 kali amal. Kalau kita menepati, Allah rahasiakan agar kita berlomba untuk mengintai. Kalau Allah kasih tahu Pak, biasanya nanti tahun ini mau 25, ibadahnya 25 aja Pak ya. 25 aja. Tapi Allah tahu keadaan kita. Karena kita disimpankan. Terutama di 10 hari terakhir. Kenapa? Karena ini masa-masa kritis nih Pak. 10 hari terakhir kan kritis Pak. Ya, biasanya semangat tuh di awal. Semangat. Minggu pertama semua masjid pasti full. Pasang tenda lagi. Gak cukup Pak Ustaz. 10 hari kedua sudah mulai maju sopnya. Mohon maaf Pak Ustaz, tinggal 2 sop. Allahu Akbar. Tahun ini mesti harus kita rubah. Kita mulai dari diri kita. Mau dimuliakan Allah, kita ingin ya Allah. Mau diampunkan Allah, mau ya Allah. Mau dapat rahmatnya Allah, dapat syafaatnya daripada puasa, iya ya Allah. Mau masuk surga melalui ar-Rayyan, tidak ada yang nolak. Tapi kadang-kadang kita lupa, Allah tidak akan merubah itu semua kecuali kita sendiri yang mau merubah diri kita. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka sayangilah diri sendiri. Kalau kita ingin diangkat derajat kita, lakukan hal-hal yang akan mengangkat derajat kita. Peluang Ramadan ini peluang terbaik bagi kita. Terbaik bagi kita. Seorang sahabat pernah dimimpikan. Dan ini mimpi yang aneh. Laporkanlah kepada Nabi. Hadisnya hadis Imam Ahmad. Diceritakan melihat 2 orang saudaranya, 1 saudaranya meninggal di medan perang. 1 saudaranya kemudian meninggal setahun kemudian. Ternyata dalam mimpinya diperlihatkan saudaranya yang kedua masuk ke surga duluan. Mestinya yang pertama. Kenapa? Karena dia meninggal mati syahid. Kematian tertinggi, tapi ini kok yang kedua? Tanya kepada Nabi. Nabi ketika ditanya, apakah engkau merasa heran, wahai saudaraku, wahai sahabat? Sebab apa? Bukankah saudaramu yang kedua itu tahun ini bertemu dengan Ramadan? Bertemu dengan Ramadan. Maka seluruh para ulama mereka menyimpulkan ibadah Ramadan kita, kalau kita maksimalkan, kalau kita muliakan Ramadan kita dengan amal-amal soleh, maka insya Allah mampu mengimbangi, bahkan mengalahkan orang yang mati syahid sekalipun. Allahu Akbar. Masih kurang menarik Pak? Luar biasa. Ramadan yang akan kita song-song menarik sekali. Oleh karenanya tentu mari kita manfaatkan. Mulai dari sekarang dengan apa? Lakukan persiapan, lakukan rancangan. Rencana, planning yang terbaik. Apa yang mau kita jadikan Ramadan tahun ini? Apakah seperti Ramadan tahun lalu? Kalau seperti tahun lalu, maka kita termasuk orang yang rugi. Ataukah lebih buruk? Kita termasuk orang yang celaka. Gak ada pilihan lain kecuali harus kita lebih baik. Maka mari, bagaimana agar lebih baik? Rencanakan secara lebih baik. Kita harus merancang Pak, Ramadan kita nanti seperti apa? Harus berbeda. Hari-hari kita harus berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ya. Puasa kita harus berbeda. Sholat kita harus berbeda. Malam-malamnya kita harus berbeda. Qur'annya harus berbeda. Gak boleh sama. Sholatnya pastikan berjamaah 5 waktu, khususnya bagi bapak-bapak. Di masjid usahakan tepat waktu, jangan ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Kita coba Bismillah. Ini namanya kita punya planning. Bukan sholat yang biasa, berjamaah
tepat waktu, mudah-mudahan jangan sampai ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Kenapa? Ada fasilitas khusus. Barang siapa yang mereka, ini habis saya atau bukan? Karena suaranya sama. Ya. Jadi barang siapa yang sholat sampai mendapatkan takbiratul ihramnya imam selama 40 hari, Allah akan bebaskan dari dua. Bebas dari kemunafikan dan bebas dari siksaan kubur. Takut gitu Pak, siksaan kubur. Ini ada peluang. Kenapa khususnya bulan suci Ramadan? Karena di Ramadan ini hati sedang hidup, amalan terasa ringan. Mudah-mudahan hadirin bisa datang lebih awal. Lebih awal. Dulu para ulama salafus soleh kita ini kalau datangnya setelah dipanggil, ini orang pemalas. Allah, kita ini pemalas semua Pak. Rata-rata datangnya setelah azan berkumandang. Tapi mestinya apa? Sebelum dipanggil dah datang kita. Mudah-mudahan nanti dari Ramadan begitu. Kenapa? Alasannya sudah mulai agak hilang. Biasanya rata-rata kita kenapa? Makan dulu Pak. Gak ada makan. Kita manfaatkan betul ini peluangnya. 5 menit sebelum azan kita dah datang. Untuk apa? Al-Qur'annya mesti istimewa. Al-Quran kita gak boleh sama, apalagi Ramadan tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan ini bulan Al-Quran. Oleh karenanya harus kita istimewakan. Tahun lalu Pak Ustadz saya belum hatam. Tahun ini harus mesti hatam nih. Sudah hatam Pak Ustadz 1 kali, tahun ini mesti 2 kali. 2 kali Pak Ustadz, 3 kali kalau bisa. 3 kali Pak Ustadz, pikir kita minimal pertahankan lah 3 kali. Kalau nggak bisa 4 kali. Gimana caranya Pak Ustadz? Gampang. Asal kita mau, Allah bukakan jalan. 1 juz itu 10 lembar, bagi dengan 5 kali sholat, lebih ringan. Kalau mau 1 kali atam, 2 lembar setiap sholat. 1 sebelum, 1 setelah sholat. Insya Allah subuh dimulai, isya dah 1 juz. Ya, 10 lembar. 1 lembar ringan, sangat ringan. 1 lembar kalau kita ini agak lancar begitu, nggak sampai 10 menit Pak. 5 menit insya Allah. 1 lembar per sholat. Sebelum dan sesudah berarti 2 lembar. Insya Allah 1 juz. Mau 2 kali atam, kalikan 2. Berarti 2 lembar berarti 4 lembar. 2 lembar sebelum sholat, 2 lembar setelah sholat, insya Allah 2 kali atam. Mau 3 kali atam, 3 lembar sebelum sholat, 3 lembar setelah sholat, insya Allah 3 kali atam. 4 kali atam, 4 lembar sebelum sholat, 4 lembar setelah sholat. Berarti kalau kita punya azam lebih, punya niat lebih, berarti memang pengorbanannya juga lebih. Biasanya kalau 1 lembar mungkin 5 menit sebelum sholat udah cukup. Tapi kalau mau 2 lembar berarti tambahlah kira-kira 7 menit. Kalau 3 lembar 10 menit. Kalau 4 lembar 15 menit. Kalau 5 lembar 5 kali atam, ya kira-kira setengah jam. Setengah juz kan? Setengah jam kita udah siap-siap kita. Jangan balik dan jangan pulang, jangan kita ini sebelumnya dan sesudahnya kecuali menyelesaikan kewajiban kita dengan Quran. Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Ini semangat nih Bapak-Bapak ini ya. Insya Allah ini berarti optimis ini Insya Allah. 5 kali khatam semuanya. Harus berbeda Pak. Ya Qurannya harus berbeda. Kenapa Allah lebihkan ini Ramadan? Mesti berbeda sedekahnya. Maka mari hadirin, Ramadan dan puasa kita itu paketnya bukan saja puasa. Salah satu kunci keberhasilan kesuksesan puasa Ramadan kita ketika sistemnya kita jaga. Memang tidak hanya puasa, puasanya, ada sholat malamnya, tarawehnya, ada Qur'annya, ada sedekahnya. 5 minimal. Tadi sudah kita sampaikan puasanya. Puasanya bagaimana? Puasa yang mengikuti sunnahnya. Segera berbuka, akhirkan ketika kita sahur. Berbuka dengan yang sederhana, jangan terlalu kenyang. Itulah yang berakibat kalau terlalu kenyang Pak. Sholat tarawihnya berat. Padahal imamnya ini pendek-pendek. Bacaannya wal asri, al-hakumut, al-qari'ah. Lama benar ini. Imamnya. Padahal bacaan udah standar lumayan pendek-pendek itu. Ya, cuma karena kita terlalu kenyang. Kenapa Nabi membuka dengan kurma dan air? Itu sederhana. Makanya kita dapatkan
Sholat tarawihnya Nabi malam pertama itu Pak, silakan hadisnya sahabat Anas bin Malik. Malam pertama sampai sepertiga malam. Kira-kira kalau 12-nya bagi sepertiga berarti 4 jam. 6, 7, 8, 9, 10. Berarti Nabi malam pertama sampai jam 10 malam. Ada Pak di masjid kita sampai jam 10 Pak? Besok pada lari. Masya Allah. Tapi yang terjadi malam kedua semakin banyak. Nabi malam kedua kata sahabat Anas, beliau sampai separuh malam. Jam berapa Pak? Jam 12. Sholat tarawihnya sampai jam 2. Makin sedikit ke para sahabat makin membludak. Hari ketiga kata sahabat Anas, Nabi sholat tarawih sampai sahur Pak. Sampai sahur makin sedikit makin membludak, gak cukup Masjid Nabawi. Ketika malam keempat Nabi nggak keluar-keluar, sahabat nunggu sampai waktu subuh. Ya Rasulullah, Nabi mengatakan, aku tahu kau nunggu. Aku bukan nggak tahu, makin banyak jamaahnya, tapi aku takut kalau nanti diwajibkan. Itulah sayangnya Nabi kepada kita. Tapi semangatnya itu loh, semangat para sahabat. Maka hadirin, program nanti Ramadan selain puasa, tarawihnya, sholat wajibnya, tarawihnya jangan ditinggal. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai, bukan ditinggalkan imam sebelum selesai, sampai selesai, maka kutibalahu qiyamul lail. Itu sholatnya nanti dicatat sholat semalam malaman. Siap Bapak Ibu? Insyaallah. Bapaknya wajib siap, ibunya masih ada toleransi. Oh, emang kenapa Pak Ustadz? Ibu-ibunya boleh sholat di rumah, tapi jangan sampai nggak sholat Bu ya. Nah, boleh sholat di rumah. Kenapa? Ibu-ibu ini istimewa. Karena ibu-ibu lah Pak ya, kita dapat buka puasa, kita dapat sahur. Orang yang menyiapkan kebaikan sama dengan yang melakukan. Maka semua yang dilakukan oleh bapak-bapak, ibu-ibu dapat. Alhamdulillah Pak Ustadz, nyamannya gak jadi wanita ini, ya kan? Makanya bu, bapak-bapaknya suruh sholat Bu ya. Pak sana Pak, masa malam-malam terawih nggak terawih? Suruh bapaknya ke sana. Jadi kalau bapaknya sholat ke masjid, ibu-ibunya sholat, ibu-ibunya dapat bonus. Udahlah, dapat sholat bapaknya, ibu-ibu dapat sholat. Masya Allah, bahagianya ibu-ibu ya. Jadi puasanya bapak-bapak, ibu-ibu dapat Pak. Semua yang dilakukan oleh suami, ibu dapat. Asal satu Bu, jangan sampai udahlah kita capek, letih nggak ikhlas. Bapak nyaman enggak? Udah letih, capek, ibu kan? Apa ini parah dalam hati? Intinya kan ikhlas. Insya Allah. Mari kita sempurnakan dengan tarawihnya, dengan sedekahnya, dengan Qur'annya, dan mudah-mudahan nanti 10 hari terakhir i'tikafnya. Syukur bisa 10 hari, nggak bisa kurang sedikit lah, 7 hari ke, 5 hari ke, 3 hari ke. Jangan sampai nggak ada sama sekali. Masya Allah, 10 hari terakhir ada Lailatul Qadar, tidur ya kita ya. Sayang Pak. Maka mari kita niatkan dari sekarang. Mudah-mudahan dengan niat, tekad, Allah akan bukakan jalan. Tapi kalau sejak pertama Allah tahu kita, berat nanti Pak. Ceritanya makin berat nanti. Kalau sudah hati ini enggak ringan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita sehingga kita dapat menyempurnakan bulan suci Ramadan yang akan kita song-song. Hadanallahu wa iyyakum. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.